Ditanya tuh ke Carudin sama ibunya, bener gak kamu tuh emangnya punya selingkuhan cowok? Lo tahu Carudin ngomong apa, Nat? Apa? Carudin bilang, iya sebenarnya dia suka sama cowok. Dan Carudin minta ke ibunya buat dimaklumin aja. Waduh. Berarti udah ngaku dia. Ngaku. Dengan posisi dia udah punya istri 4 orang dan anak. Wow. Setelah kejadian itu Carudin makin sering tuh ke Jakarta. Duit makin banyak kepake. Dan bahkan dia maksa ibunya buat nurunin warisan ke Carudin. Jadi minta duit terus. Karena duitnya udah banyak yang habis. Ribut gede lah di situ tuh si Carudin sama nyokapnya. Dan di situ Carudin sampai mukulin ibunya sendiri, Nat. Bahkan sampai ngancem dia mau bunuh ibunya sendiri. Jahat banget sih dia. Ketakutan dong ibunya. Mungkin orang lain ngelihatnya dendam ya, karena ya anak lo udah marah-marah ke lo, udah suka nyiksa lo. Akhirnya si ibu ini kayak dalam tanda kutip dendam gitu. Nah dari situ Darini tuh mikir, ini kayaknya ada yang aneh sama anaknya dia sendiri. Jadi si Darini ini dia tuh agak-agak yakin kalau anaknya tuh sebenarnya ada pengaruh dari ilmu hitam. Kenapa kelakuannya kayak gitu? Nah akhirnya di tahun 2016-2017an Darini tuh coba buat minta bantuan sama orang pintar. Dia ke dukun, tapi dicoba sampai berkali-kali itu nggak ada yang berhasil, Nat. Gagal terus. Sampai di tahun 2019 si Darini ini ketemu sama satu dukun namanya Warsudin. Nah menurut keterangan Warsudin, benar di dalam badannya Carudin itu ada iblis. Dan iblis ini yang bikin Carudin tuh berubah sampai separah itu. Coba dilakuin ritual sampai 3 bulan gak ada hasil sama sekali. Ternyata hal ini tuh ketahuan sama Carudin. Dia tahu kalau ibunya tuh pergi ke dukun. Dan kayak mencoba untuk meruqyah dia lah. Terus Carudin ini malah ngedatengin dukunnya. Buat? Jadi si Carudin ini tuh ngedatengin Warsudin, si dukunnya itu ya. Terus dia bilang kayak, gue gak suka ibu gue ikut campur urusan gue. Lu mau gue bayar berapa? Gue mau supaya ibu gue diem aja. Jadi seolah-olah ibunya ini dibikin gak bisa ngomong, Nat. Dibikin gak usah ikut campur. Kalau bisa ibunya tuh setengah gila aja lah. Biar gak usah ikut-ikutan urusan gua gitu. Nah si dukunnya ngadu ke Darini. Darini makin takut tuh. Ibunya ini akhirnya ngelibatin dukun lain yang namanya Solihin. Nah dia ini katanya secara keilmuan tuh lebih sakti dibanding dukun yang pertama. Diperiksa lagi nih sama si Solihin. Kata dia, si dukun kedua ini bilang kalau anak lo tuh kena pengaruh ilmu hitam. Makin bingung dong Darini harus apain. Akhirnya karena saran dari si dukun kedua ini, si Solihin ini dijanjiin sama Darini uang 20 juta. Dan dia minta buat anaknya disembuhin, biar lepas dari ilmu hitam. Nah setujulah si dukun ini. Akhirnya dia kerja sama dukun yang pertama. Dan si dukun yang kedua ini, Solihin, itu ngelibatin 3 orang muridnya. Yang satu umurnya 20-an, yang 2 lagi masih belasan tahun, Nat. Nah karena Carudin udah ngehubungin Warsudin, si dukun yang pertama, buat minta nyokapnya disuruh diem kan. Berarti mereka udah kenal dong. Nah si Warsudin ini ngasih tahu Carudin, ya udah, gue mau dibantuin lo. Cuman kalau lo mau, kita lakuin ritualnya di hutan lindung ke Gunung Kalong. Masih di daerah situ juga, masih daerah Indramayu. Lu datang ke situ, nanti kita lakuin ritualnya buat nutup mulut ibu lu. Tapi ya kita tahu kan itu sebagai pancingan doang. Nah selama perjalanan ke hutan, Carudin itu tuh udah diikutin sama si